Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan bersama-sama. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita, suri teladan kita. Semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dikisahkan pada suatu hari ada seseorang lelaki buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau bertamu ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat bersamaan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang fokus melayani tamu, yaitu pembesar suku Quraisy. Karena bila mereka sudah masuk Islam, maka para pengikut suku Quraisy pun akan melakukan hal yang sama untuk berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Saat Rasulullah SAW sedang fokus berdakwah, itulah Abdullah bin Ummi Maktum memotong pembicaraan seraya berkata, "Arsyidni, berikan aku petunjuk ya Rasulullah." Seketika itu juga konsentrasi Rasulullah SAW terganggu dan raut wajah Rasulullah SAW berubah masam. Atas kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Rasulullah SAW dan menurunkan surat Abasa, yaitu ayat 1-16. Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang sahabat Rasulullah yang dimuliakan Allah. Karena berkat dirinya menjadi asbabun nuzul surat Abasa ayat 1-6. Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah seorang sahabat senior Rasulullah. Beliau termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Abdullah memiliki kedekatan nasab dengan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ibu dari Khadijah adalah saudaranya Qais bin Zaidah, ayah dari Abdullah. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki kekurangan fisik, yaitu berupa kebutaan atau tunanetra. Rasulullah SAW pernah bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Maktum, sejak kapan engkau kehilangan penglihatan?" Ia menjawab, "Sejak kecil ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, Allah Tabarakallah Ta'ala berfirman, "Jika engkau mengambil penglihatan hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga." Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Meskipun Abdullah lahir dalam keadaan buta, tidak mengurangi keinginan untuk semangat belajar agama Islam. Di lain kesempatan, Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah SAW perihal sholat berjamaah. "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menemaniku berangkat sholat ke masjid. Adakah keringanan bagiku untuk sholat di rumah saja?" Mendengar pernyataan ini, Rasulullah segera menjawab, "Ya,
Anda diperbolehkan sholat di rumah dan tidak diwajibkan sholat fardu di masjid. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah, laki tunanetra tersebut sangat segera pamit untuk pulang. Ketika laki itu berbalik, Rasulullah segera memanggilnya dan berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, apakah engkau masih bisa mendengar panggilan azan?" Ia menjawab, "Masih ya Rasulullah." Beliau kemudian bersabda, "Kalau begitu, penuhilah panggilan azan tersebut." Setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW, Abdullah bin Ummi Maktum selalu datang ke rumah Allah untuk menunaikan sholat berjamaah. Meskipun kondisi fisiknya yang buta, tidak memiliki petunjuk jalan dan arah yang tidak menentu seperti cuaca dan angin, beliau tetap berkomitmen untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kisah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum di atas memberikan pelajaran sangat berharga kepada kita. Apalagi kondisi kita yang sedang sehat, tidak buta, dan bahkan banyak penerangan. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Berbeda dengan kondisi zaman dahulu, di mana Abdullah bin Ummi Maktum yang buta harus berjalan sendirian, tidak ada cahaya, lampu, dan juga pada zaman perperangan. Pada saat itu masih juga banyak binatang buas yang bisa saja makan sewaktu-waktu mengintai nyawa Abdullah bin Ummi Maktum. Keterbatasan fisik tidak menghalangi dirinya untuk membangun dan semangat untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah dan Rasulnya memberikan penghormatan yang tak terhingga kepada beliau. Selain komitmennya menjaga sholat berjamaah di masjid, beliau dipercaya Rasulullah untuk mengumandangkan azan, khususnya yaitu azan sholat subuh. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Bilal azan pada waktu sepertiga malam. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena ia tidak azan kecuali setelah terbitnya fajar." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Dapatkah kita membayangkan betapa susahnya seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, tidak memiliki penuntun, dan kondisi cuaca yang tidak menentu, bisa melangkahkan kakinya untuk menjadi muazin sholat subuh. Subhanallah. Tidakkah kita malu selalu bangun kesiangan padahal kondisi fisik kita sehat? Jika kondisi badan kita sehat, kita tidak mampu melangkahkan ke masjid, seharusnya kita malu dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Seandainya bagi Rasulullah SAW masih hidup, kita pasti akan ditegur karena tidak memanfaatkan nikmat sehat dan sholat berjamaah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, selain komitmennya yang tinggi untuk belajar agama Islam dan menegakkan sholat, Abdullah bin Ummi Maktum juga bergabung bersama barisan Rasulullah SAW. Melihat hal ini, para sahabat pun berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, Anda telah diberikan Allah keringanan untuk tidak ikut berperang karena kondisi Anda yang buta." Abdullah pun tidak kalah semangat dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 41, Infiru khifafan wa thiqalan wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berangkatlah kamu dalam kebaikan, merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. At-Taubah ayat 41. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, singkat kisah, dengan baju besinya Abdullah bin Ummi Maktum berangkat dengan gagah dan berani masuk ke dalam pasukan perang Qudsiyah. Beliau bertugas memegang panji bendera Islam.
Peperangan berlangsung sangat hebat. Suara dentingan tebusan pedang dan desiran anak panah yang melesat tidak membuatnya gentar. Abdullah terus berjihad di jalan Allah. Pada hari ketiga, saat kaum muslimin berhasil mengalahkan tentara Persia, pasukan yang dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mampu memporak-porandakan negara Majusi tersebut. Namun kemenangan besar ini harus dibayar dengan syahidnya para sahabat, dan diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Jasadnya ditemukan terkapar di medan peperangan sambil memeluk bendera yang diamanatkan kepadanya untuk dijaga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang Jumat ini yang dapat kami sampaikan. Semoga uraian kisah Abdullah bin Ummi Maktum menginspirasi untuk kita semua untuk berjalan menegakkan agama Islam sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing. Paling tidak menggerakkan hati dan komitmen kaum muslimin untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah di masjid. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha bi amri amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Utsman wa Umar wa Ali wa an baqiyati sahabatit tabi'in wa tabi'it at-tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wardu anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal musliminat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wa zul man hadal muslimin wa damir adaka ad-din. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala yahudi wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkuru yazkurkum wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah.